Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gua Erlangga. Kali ini gua akan review sebuah smartphone terbaru dari Advan. Ya, ini dia. Ini adalah Advan G5. Smartphone yang punya RAM 4GB, internal storage 32GB, prosesor menggunakan Unisoc SC9863A, dan punya harga jual di sekitaran 1,2 jutaan rupiah. Oke, gak usah berlama-lama. Ini adalah 12 hal yang kamu harus tahu dari Advan G5. Punya model layar waterdrop untuk mengakomodir kamera depannya. Advan G5 punya display layar yang menurut gue bagus. Ukuran layarnya 6,2 inch, rasio layar 18:9, dengan resolusi hanya di HD+, belum Full HD. Meskipun cuma di resolusi HD+, layarnya terlihat bening dan juga responsif. Serasa bukan HP 1,2 jutaan. Jika diadu dengan smartphone lain dengan layar HD di bawah 1,8 juta, Advan G5 ini masih bisa bersaing untuk urusan display. Di bawah sinar matahari, layarnya juga masih bisa terlihat dengan cukup jelas. Dan tersedia juga fitur Eye Comfort, yaitu fitur yang bisa membuat layar agak menguning. Fungsinya agar mata tidak cepat lelah saat memandang layar smartphone di kondisi gelap atau minim cahaya. Oke, masuk ke bagian 2. Advan G5 punya build quality yang juga bisa dibilang bagus. Bodinya memang terbuat dari plastik atau polikarbonat, tapi bahannya tebal dan sambungan antar bodinya juga bisa dibilang halus. Keluhan gue di sektor build quality ada di tombol fisik volume dan tombol powernya aja. Tombol volume dan powernya terasa kurang kokoh, jadi terlalu gampang tertekan dengan tidak sengaja. Misal kita niatnya mau ngebalik posisi HP, terus nggak sengaja menyentuh ringan tombol powernya, layarnya malah jadi mati atau kelok. Advan G5 sudah berjalan dengan menggunakan Android 10 dengan kustomisasi IDOS Launcher, yaitu launcher bawaan Advan yang bisa dibilang sangat mirip dengan stok Android atau Android murni. Dalam penggunaan sehari-hari terasa gegas, buka tutup dan pindah-pindah aplikasi juga kerasa ringan. Hadir juga fitur-fitur tambahan seperti mode malam atau night mode di UI-nya, bisa split screen atau membuka dua aplikasi bersamaan, tersedia juga fitur auto on off, dan bisa berbagi sandi WiFi dengan QR code. Untuk dual apps atau clone apps secara default belum bisa di Advan G5, kecuali mungkin dengan install aplikasi tambahan ya. Masuk ke bagian 4, tidak ada LED notifikasi di smartphone ini ya. Jadi untuk melihat notifikasi yang masuk dan terlewat, kita harus rajin-rajin buka smartphone-nya atau monitor notifikasi yang masuk dari halaman lock screen. Lanjut ke bagian 5, ini satu hal yang menurut gue bagus dan agak mengejutkan, yaitu di bagian port charger. Ya, Advan G5 ini sudah menggunakan USB Type-C. Khusus buat lu atau gue pribadi yang memang sudah mulai meninggalkan micro USB di keseharian, ini adalah satu hal yang bagus. Di bagian selanjutnya ada di sektor sensor. Advan G5 tidak dilengkapi sensor orientation dan gyroscope. Artinya, kita tidak bisa memainkan VR atau game-game lain yang butuh fitur utama gyroscope. Sementara untuk sensor yang available di Advan G5 diantaranya adalah accelerometer, light sensor, dan proximity. Oke, masuk ke bagian 7 yaitu performa. Performa Advan G5 ini menurut gue masuk di kategori oke di kelas harganya. Dipakai untuk kegiatan keseharian seperti ambil-ambil foto atau video, sosmed, chatting, nonton video atau YouTube, performanya oke. Diajak ngegame berat juga bisa. Lu bisa cek video gaming testnya juga di channel ini, sudah ada gue posting beberapa minggu yang lalu. Di situ Advan G5 bisa memainkan game-game yang tergolong berat seperti Asphalt 9, PUBG Mobile, CODM, Kritika, Injustice 2, dan lain-lain dengan performa yang bisa dibilang oke. Tapi ya tentunya dengan settingan grafik yang seadanya atau standar aja ya. Untuk temperatur body saat dites gaming, untuk ukuran smartphone low to mid end lumayan hangat, bisa mencapai 46 sampai 47 derajat Celcius. Lanjut ke bagian 8 yaitu sektor fotografi. Di bandrolnya yang 1,2 jutaan, hasil foto kamera utama Advan G5 cukup tajam. Dengan catatan, objek foto harus berada di ruangan
dengan cahaya yang terang atau di siang hari di luar ruangan. Jika objek foto berada di ruangan yang minim cahaya, maka detail langsung drop dan noise juga mulai datang menyapa. Untuk foto portrait, Advan G5 bisa menghasilkan foto efek bokeh yang cukup bagus. Hasil bokehnya lumayan rapi, tapi dengan catatan yang masih sama, yaitu harus berada di kondisi cahaya yang berlimpah atau terang. Untuk kamera depannya jangan berharap lebih karena hasil fotonya biasa aja, tingkat kecerahan, detail, dan produksi warnanya kurang. Dan ketika dites untuk video call, di sisi lawan bicara videonya terlihat agak gelap. Advan G5 juga punya fitur night shot, baik di kamera belakang dan kamera depan, tapi fitur night shot ini tidak berpengaruh di tingkat kecerahan. Night shot-nya hanya untuk mengurangi noise jika kita ambil foto di tempat yang minim cahaya atau low light. Untuk tingkat kecerahannya masih terlihat gelap, sesuai kondisi asli objek fotonya. Poin ke-9 ada di sektor perekaman video. Untuk perekaman video, Advan G5 masuk di kategori biasa aja. Nggak ada yang istimewa, detail dan produksi warna cenderung kurang, plus hasil videonya juga nggak stabil. Ya, ini wajar ya kalau melihat bandrol harganya dan memang tidak tersedia fitur stabilisasi di perekaman videonya. Bagian selanjutnya adalah speaker. Advan G5 cuma punya satu speaker dengan kualitas suara yang juga biasa aja. Volumenya cenderung kurang keras, output suaranya juga agak cempreng dan bassnya datar. Ya, kualitasnya standar aja sesuai dengan harganya. Dan berikut adalah sampel suara dari Advan G5. Masuk ke poin 11, Advan G5 punya baterai yang masuk kategori cukup awet. Di pemakaian ala gue, untuk penggunaan ringan atau yang tidak terlalu intens, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 3 hari dengan screen on time 5 jaman. Sementara untuk pemakaian agak intens atau agak sibuk, Advan G5 bisa bertahan sampai sekitaran 1 harian dengan screen on time 7 jaman. Untuk durasi charging, dari posisi 1% ke 100% butuh waktu sekitaran 2 jam 52 menit atau hampir 3 jam. Untuk mengisi baterai 4000 mAh-nya dengan menggunakan charger bawaan yang punya output cuma 5 volt 1,5 ampere atau 7,5 watt, alias belum fast charging. Lanjut ke bagian 12 yaitu sektor security. Advan G5 punya fitur face unlock tapi tidak dilengkapi dengan fingerprint sensor atau sensor sidik jari. Jadi untuk unlock smartphone-nya kita harus mengandalkan pin, pola, atau face unlock yang performanya lumayan bagus. Face unlock-nya lumayan akurat mengenali wajah baik saat kita berada di tempat terang maupun di tempat minim cahaya dengan jeda waktu sekitaran 1-2 detik untuk unlock smartphone-nya. Oke, itu tadi adalah 12 hal yang kamu harus tahu tentang Advan G5. Mudah-mudahan bisa berguna ya buat lo yang mungkin lagi mikir-mikir untuk membeli smartphone ini. Klik like kalau lo suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lo untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.